Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi dan setia kepada kami. Terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, jamah hati kami, dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 39-40. Tertulis demikian. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Saudara yang dikasih Tuhan, ada anggapan bahwa di akhir zaman ini, kita tidak usah lagi berusaha atau bekerja. Yang terpenting adalah menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Anggapan seperti ini tidaklah alkitabiah. Walaupun kita hidup di akhir zaman, itu tidak berarti bahwa kita tidak perlu bekerja atau berusaha. Dalam Kejadian 8 ayat 22 dikatakan, "Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Ini berarti saudara bahwa selama bumi ini belum kiamat, dan selama kita masih hidup di bumi ini, selama Tuhan Yesus belum datang yang kedua kali, tetaplah lakukan apa yang menjadi tugas kita di dunia ini. Tetaplah bekerja dan berusaha yang terbaik, sambil terus berjaga-jaga dan menantikan kedatangan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Kejadian 27 ayat 39-40 ini, Esau mendapatkan bagian berkat yang tersisa dari Ishak ayahnya, karena janji berkat yang tadinya dikhususkan untuknya sudah diberikan kepada Yakub adiknya. Akibatnya adalah kata-kata ucapan berkat dari Ishak untuk Esau bunyinya seperti dalam ayat ini. Nampak di sini tidak ada berkat dalam ucapan Ishak, tapi kita perhatikan di bagian terakhir dari ucapan Ishak, dikatakan di situ, "Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Bagian pertama dari ucapan Ishak terdengar bagaikan kutukan, tapi bagian terakhir mengandung janji kemenangan. Dan kita dapat membaca di bagian selanjutnya dari kitab Kejadian ini, Esau berhasil keluar dari kuk yang membebaninya. Kunci dari keberhasilan Esau adalah karena ia berusaha sungguh-sungguh. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita begitu terpengaruh dengan intimidasi buruk dalam pikiran kita karena mendengar kata-kata orang lain atau tertekan dengan situasi yang ada. Sebagian dari kita mungkin saat ini ada yang merasa hidup di bawah kutuk, dan karena itu kita merasa tidak bisa berkembang dan tidak bisa berhasil dalam berbagai pekerjaan atau usaha kita. Mari kita ubah pikiran seperti ini, saudara. Kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak hidup di bawah kutuk apapun juga. Kita hidup dalam janji berkat Tuhan. Dia menyediakan hidup yang kekal dan juga memelihara hidup kita selama kita ada di bumi ini. Jangan kita merasa tidak bisa hanya karena perkataan orang lain atau keadaan yang kita alami, termasuk situasi pandemi saat ini yang nampaknya menyulitkan kita semua dalam bekerja dan berusaha, serta dalam melakukan berbagai aktivitas kita. Hindarilah sikap mengeluh dan bersungut-sungut. Mari kita pakai energi dan pikiran kita untuk bersyukur
dan mengupayakan yang terbaik sesuai dengan tuntunan hikmat Tuhan. Dalam setiap kesulitan sekalipun, selalu ada kesempatan ketika kita berusaha dan mengandalkan Tuhan. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 bagian A tertulis, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Saudara yang terkasih, sekali lagi, jangan terkungkung dalam keputusasaan karena berbagai tekanan dan intimidasi perkataan orang serta keadaan. Tapi mari berusahalah sungguh-sungguh dan andalkan Tuhan dalam semua yang kita kerjakan. Tuhan akan memberkati pekerjaan tangan kita dan membuat semuanya menjadi berhasil. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, kami dengar, dan mengajarkan kepada kami, supaya kami berusaha sungguh-sungguh, mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan dengan sekuat tenaga kami, melakukan yang terbaik, mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, dan bersamaan dengan itu, mengandalkan Engkau, dan bersandar hanya kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami semangat, sukacita, dan kekuatan. Kami percaya Tuhan, selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi di tengah-tengah masalah dan kesulitan yang ada. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan kami. Engkau membuat kami berhasil dan beruntung, sehingga kehidupan kami diberkati dan kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus. Berikan kami pengertian yang semakin dalam untuk kami memahami akan kehendak-Mu. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkati apa yang kami lakukan dan pimpin kami dalam setiap keputusan dan tindakan kami, supaya semuanya itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan. Berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Berikan semangat dan sukacita kepada yang sedang lemah dan putus asa. Bangkitkan iman mereka ya Tuhan, dan kuatkan mereka selalu untuk tetap teguh dan percaya kepadamu. Kami berdoa untuk yang sedang dalam masalah pergumulan hidup, agar Tuhan Engkau berikan jalan keluar, dan mujizat-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hari ini kami jalani dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, yang membawa kami kepada kemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.